Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya berharap kita semua baik-baik saja dalam masa pandemi COVID-19 ini. Namun sebelum kita melangkah dalam aktivitas kegiatan kita, baik dalam pekerjaan kantor kita ataupun pekerjaan di rumah, ataupun pendidikan belajar online, kita akan merenungkan kebenaran firman Allah terlebih dahulu ya. Kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami melangkah dalam kegiatan kami. Allah Roh Kudus sertai kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku, tema di pagi hari ini di renungan harian kita, ketegaran hati, ketegaran hati. Saya akan bacakan dari Kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-46a saja. Demikian firman Tuhan, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu hari ini. Saudara, panjang umur dan kehidupan yang lebih baik dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting bagi semua manusia. Pasti ya. Kemajuan di bidang ilmu kedokteran memungkinkan hal itu dialami oleh banyak lebih orang. Meskipun demikian, tidak seorang pun dari kita dapat menyerang diri kita dan tubuh kita hingga kita berubah menjadi rentah. Nah, karena umur, jadi tidak mungkin seorang dokter sekalipun bisa menjadikan muda. Saudara, akan tetapi kita dapat menghindari kegetiran hati dan kekecewaan saat usia kita semakin tua, saudara. Marilah kita tengok kehidupan Nabi Musa. Ketika usianya di 120 tahun, ia mendampingi bangsa Israel sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudaraku, Musa tidak dapat menyertai mereka lagi karena telah melanggar perintah Allah pada waktu itu. Ketika dengan marah ia memukul batu karang ya di padang gurun, pada bilangan 20 dikatakan demikian. Musa dapat dengan mudah tergelincir di dalam sikap mengasihani diri dan kesal hati, saudara. Jadi pada waktu itu bukanlah ia selalu telah menanggung beban sikap orang Israel yang keras kepala dan tegar tengkuk itu selama 40 tahun. Bukankah ia telah mendoakan mereka dari waktu ke waktu? Namun saudaraku, di akhir hayatnya ia justru memuliakan nama Tuhan dan memberikan perintah pada generasi baru Israel untuk mentaati Allah. Ketika usia kita semakin tua, saudara, kita dapat terus-menerus berkubang dalam kegagalan dan penderitaan masa lalu. Atau sebaliknya, kita dapat senantiasa mengingat kasih setia Allah, menerima pendisiplinannya, dan terus-menerus menatap masa depan yang penuh dengan harapan, dengan penuh iman. Itulah satu-satunya cara untuk menghindari kegetiran hati. Saudara, kita tidak dapat menghindari usia tua, tetapi kita dapat menghindari kegetiran hati. Selamat melangkah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.